Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini presentasi kerja JD Edition, tugas kelompok kami. Kami beranggotakan 4 orang. Next. Yang pertama ada Rosma Winda, yang kedua ada Yudi Chandra, yang ketiga ada Nisa Jani, dan yang keempat dengan saya sendiri Fauzan Abdullah. Untuk diagram CEC akan dijelaskan oleh teman saya Yudi. Baik, untuk pembahasan diagram CEC sendiri kami mengangkat permasalahan yaitu kesulitan membedakan jagung yang sudah matang dan atau belum. Di sini terdapat 3 faktor yang menjadi alasan kenapa kesulitan membedakan jagung tersebut. Yang pertama, belum ada sistem yang bisa mendeteksi jagung tersebut secara otomatis. Kemudian yang kedua, pengukuran tingkat kematangan jagung masih dilihat secara alami. Dan yang terakhir adalah secara manual memakan waktu. Untuk alasan yang pertama itu belum ada sistem yang bisa mendeteksi jagung matang itu dikarenakan keterbatasan pemanfaatan teknologi pada bidang pertanian, khususnya tanaman jagung. Kemudian untuk alasan kedua yaitu pengukuran tingkat kematangan jagung masih dilihat secara alami. Maksudnya di sini adalah jagung matang itu dilihat dari beberapa indikasi alami seperti warna biji jagungnya, tekstur dari biji jagung tersebut, kekerasan biji jagung dan sebagainya. Untuk alasan yang terakhir itu cara manual memakan waktu. Kenapa cara manual memakan waktu? Di sini ada 2 alasan, yaitu proses pemilahan dilakukan secara berulang. Kemudian yang kedua ada harus dipilah satu-satu. Untuk permasalahan proses pemilahan dilakukan secara berulang itu dikarenakan sering terjadi kesalahan jika melakukan proses pemilahan jagung tersebut. Kenapa sering terjadi kesalahan? Dikarenakan pemilahan tersebut dilakukan oleh manusia. Kemudian alasan kedua, banyak jagung dengan kondisi kematangan berbeda. Seperti yang kita ketahui, jagung tersebut tidak terdiri satu jenis, tapi berbagai jenis jagung, mulai dari jagung manis dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir itu harus dipilah satu-satu. Kenapa harus dipilah satu-satu? Karena masih menggunakan indikator alami yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin pembahasan tentang positioning akan dilanjutkan oleh Fauzan. Baik, yang kedua. Selanjutnya, hasil visioning, kami mengambil beberapa poin penting, poin yang menurut kami bisa menjadi acuan dari hasil brainstorming kami bersama. Poin pertama yaitu indikasi jagung matang dengan tekstur biji. Dari sumber yang sudah kami wawancarai minggu kemarin, ada beberapa yang mengatakan tingkat kematangan jagung dapat dilihat dari tekstur biji. Biji yang belum matang, dia akan masih keras, sedangkan tekstur biji yang sudah matang akan agak sedikit lembek. Poin kedua, menentukan kematangan jagung berdasarkan umur jagung. Tidak dipungkiri, umur pada sebuah tanaman juga penting diperhatikan dalam hal umur panen. Maka dari itu kami mengambil juga poin untuk menentukan kematangan jagung berdasarkan umurnya. Poin yang ketiga itu indikasi kematangan jagung berdasarkan warna rambut jagung. Dari narasumber yang kami wawancarai minggu kemarin, ada juga yang mengatakan bahwa selain dari biji, kematangan jagung dapat dilihat pada saat jagung masih matang melalui warna rambut pada jagung. Untuk jagung yang belum matang, warna rambutnya akan warna kuning terang layaknya jagung muda pada umumnya. Namun untuk jagung yang sudah matang, rambutnya akan berubah menjadi kehitaman. Untuk poin terakhir, kami mengambil poin proses deteksi kematangan menggunakan fitur HSP Image Processing. Poin di sini titik kumpulnya yaitu mengambil sampel menggunakan gambar foto, lalu dimasukkan ke dalam fitur HSP dan dilakukannya image processing untuk melihat tingkat kematangan pada jagung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lofi prototype atau low fidelity prototype adalah representasi nyata yang cepat dan mudah dari satu konsep, aliran pengguna, atau struktur informasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas suatu produk. Berikut Lofi prototype dari deteksi kematangan jagung manis. Di sini kami mengambil
jenis jagungnya yaitu jagung manis. Pertama, user membuka aplikasi scan deteksi kematangan jagung manis. Selanjutnya, pada tahap ini terdapat 4 fitur, yaitu informasi mengenai jagung, scanner untuk mendeteksi kematangan jagung, tentang dan bantuan. Tahap selanjutnya terdapat fitur scanner kematangan, di mana di scanner kematangan ini user dapat mengimpor foto dari galeri atau men-scan secara langsung di aplikasi tersebut. Tahap selanjutnya pada pengujian 1 ini, user men-scan jagung dengan kondisi yang matang, di mana sistem akan menampilkan hasil dari gambar jagung yang telah diinput. Hasil yang didapatkan berupa jenis yaitu jagung manis, daunnya kuning matang atau oranye, bijinya kering, keras, serta mengkilat, rambutnya menghitam, kulitnya berwarna coklat. Tingkat keakurasinya 100% matang. Pengujian 2 yaitu dengan jagung yang belum matang atau masih muda. Hasil yang didapatkan yaitu daunnya berwarna hijau, bijinya masih berwarna putih, rambutnya berwarna putih, dan tingkat keakurasinya 40% matang. Jagung ini akan matang sempurna dalam waktu 10 hari ke depan. Jadi jagung itu tingkat jagung itu umurnya bisa dikatakan matang ketika umurnya 86 hari sampai 96 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza Daniel. Atas upaya protokol yang telah kami rancang, di sini kami membangun sebuah rencana pengujian untuk menguji sistem yang akan kami buat. Rencana pengujian sendiri berisi konsep pengujian fungsional yang terdapat pada sistem karena akan dirancang untuk mengetahui apakah fungsional dari sistem ini berjalan sesuai yang diharapkan. Di sini kami mengambil 3 tahapan dalam pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas. Pengujian fungsionalitas ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem yang dirancang berhasil dan memenuhi spesifikasi yang telah dirancang. Berhasil di sini seperti fitur-fitur yang terdapat dalam sistem. Pada sistem ini, pendeteksi tingkat kematangan jagung, fitur utama yang harus berjalan semestinya adalah mampu melakukan hal tersebut. Jika terdapat salah, maka proses dapat diulang demi mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian ada pengujian akurasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan ketika melakukan pengujian model dari tanaman jagung. Pengujian akurasi ini untuk mengetahui apakah akurasi pengujian ini diperoleh tinggi atau rendah. Jika hasil akurasi rendah, maka pengujian akurasi bisa dilakukan lagi dengan melatih model data dari tanaman jagung yang sudah matang. Kemudian yang terakhir ada pengujian usability test. Usability test ini dilakukan untuk menentukan apakah sistem dan metode yang sudah kami rancang ini memenuhi persyaratan pengguna. Karena pengguna di sini adalah unsur yang paling penting dalam menentukan aplikasi kami ini. Pengguna diharap berinteraksi dengan sistem untuk menentukan apakah sistem sesuai yang diharapkan dan antar mitra sistem yang mudah digunakan. Di sini petani menentukan apakah sistem seperti ini dapat berguna dalam menanam jagung dengan mencoba langsung aplikasi pendeteksi tingkat kematangan jagung. Kemudian berdasarkan hasil laporan yang telah kami rancang dan selesai, kami menarik sebuah kesimpulan di mana yang pertama fokus utama dalam menentukan tingkat kematangan jagung adalah dengan melakukan analisis citra berdasarkan beberapa fitur. Kemudian berdasarkan brainstorming discussion kami dapat mengetahui bahwa fitur yang akan digunakan untuk menentukan tingkat kematangan jagung ini berupa tekstur biji jagung, umur tanaman jagung, dan warna rambut jagung. Nah, dan proses deteksi yang akan kami gunakan menggunakan fitur ASP di image processing. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya
Selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.